Jika rakyat jelata zaman kuno dipaksa kerja rodi, setiap hari hanya diberi acar dan bubur putih, apakah mereka akan melawan? Aku menembus waktu menjadi seorang bupati perbatasan di zaman kuno. Namun sistem sampah hanya memberiku bubur putih tanpa batas, acar dan mie instan. Maka setiap hari aku memaksa rakyat kerja rodi bekerja sesuai jam yang ditentukan, pulang tepat waktu. Siapa berani lembur langsung kupukul. Bukan saja tidak diberi satu keping upah pun. Setiap makan hanya ada acar dengan bubur putih. Bahkan sesekali baru ada 1-2 kali mie sapi rebus. Kupikir mereka akan segera memberontak. Namun sejak hari pertama, semua orang justru ramai berbisik. Apakah ini makan terakhir dalam hidup kami? Sampai hari ketiga mereka kembali berbisik. Setiap makan selalu ada daging rebus. Apakah Tuan ingin menggemukkan kami lalu membunuh kami? Sampai hari ketujuh, banyak orang datang ke hadapanku menyatakan sikap. Tuan silakan bilang ingin membunuh siapa. Nyawa kami semua adalah milik Tuan. Setengah bulan kemudian, dengan terpaksa aku mulai mengeluarkan perintah. Jangan terus mengisi perut seperti itu. Dan kalian yang di sana juga. Tengah malam tidak tidur, belajar berkokok ayam untuk apa? Mau memberi tanda pemberontakan. 3 bulan kemudian, terjadi kecelakaan di lokasi kerja. Sebuah patung batu bermata satu diangkat dari sungai. Di tangan patung bermata satu itu menggenggam sebuah batu. Di atasnya tertulis jelas 2 huruf besar. Menerima mandat langit hidup makmur selamanya. Namun belum sempat memahami apa yang terjadi. Para prajurit yang ikut, sudah memakaikanku jubah berwarna kuning. Masih dengan penuh perhatian menasihatiku. Kakak besar cuaca sudah dingin. Pakai baju lebih tebal. Aku menatap jubah kekaisaran di tubuhku. Hanya bisa tertawa getir. Kalian benar-benar menyusahkan aku. Aku ini pejabat setia. Ternyata begitu menembus waktu aku langsung dijebak orang licik. Setelah diturunkan jabatan masih dihukum cambuk 50 kali. Akhirnya dipindahkan ke perbatasan dataran tinggi Tanah Kuning menjadi bupati. Saat aku mengira pasti akan mati, tiba-tiba sistem logistik terkuat pun aktif. Awalnya aku sempat berpikir, sistem ini bisa memberiku pesawat dan meriam. Namun 3 kali undian pertama, yang ku dapat hanya nasi poria acar dan obat bayau Yunan. Aku kecewa setengah mati, namun sistem mengatakan bisa menjatuhkan barang tanpa batas di lokasi tertentu. Begitu mendengar ini, aku langsung tertawa terbahak-bahak. Alasan aku begitu senang adalah karena sebelum menembus waktu, aku pernah membaca sebuah postingan di internet. Topik postingan itu adalah, hanya memberi orang zaman kuno bubur putih dan acar saat kerja rodi. Apakah mereka akan melawan? Sebagian besar netizen menjawab tidak. Bahkan ada netizen iseng bercanda mengatakan cukup bubur putih dan acar. Asal dibuat kenyang buburnya lebih kental sedikit. Acar disiram sedikit minyak wijen. Jangan bilang kerja rodi atau wajib militer. Bahkan jika disuruh membangun tembok besar sampai Eropa, mereka juga tidak akan mengeluh setengah kata pun. Namun rasa perih di pantat segera menarikku kembali ke kenyataan. Cepat masukkan sebotol bayau Yunan ke dadaku. Dalam sekejap sebotol bayau Yunan muncul diam-diam di dadaku. Zhao Yan, hentikan dulu kereta sapi. Zhao Yan segera melangkah cepat ke sisiku. Tuan muda, Anda pingsan lagi ya? Cari tempat yang tidak ada orang. Tuan muda Anda lapar lagi ya, biar aku oleskan obat di pantat Anda. Tuan muda, obat apa ini? Ini adalah bayau Yunan, bisa melancarkan peredaran darah dan menghilangkan memar. Khusus mengobati luka akibat benturan. Tidak benar, 2 hari ini pakaian tuan muda semuanya aku yang mengganti. Dari mana datangnya botol obat luka ini? Zhao Yan, kau lupa dulu aku pernah menjabat sebagai prefek, dan melakukan cukup banyak kebaikan untuk rakyat. Bayau Yunan ini diam-diam diberikan oleh warga setempat. Hanya saja aku belum sempat menyuruhmu mengoleskannya. Aku sudah keburu pingsan. Benar saja orang baik mendapat balasan baik. Hari itu baru menjabat sudah menolak bersekongkol dengan pejabat korup dan para pejabat busuk. Bayau Yunan ini adalah berkah dari menjadi pejabat yang bersih. Para pejabat anjing itu benar-benar pantas mati. Mereka bersekongkol menindas Anda, sampai memukuli tuan muda menjadi seperti ini. Zhao Yan, jangan menangis lagi. Masa tuan muda sepertiku harus berbaring menangis di pegunungan sepi begini? Benar-benar memalukan. Cepat bantu aku oleskan obat. Saat aku sadar kembali, aku menyadari, Zhao Yan sudah membawaku ke rumah seorang petani. Rumah ini hanya ada 1 tua dan 1 muda. Anak itu kira-kira baru 7 tahun. Kurus sampai tinggal tulang. Paman tua, kami bukan orang jahat. Aku adalah Bupati Kabupaten Pingliang. Sedang dalam perjalanan ke Pingliang untuk menjabat. Sekarang hari sudah gelap. Kami berharap bisa menumpang bermalam di rumah Anda. Anak muda, aku katakan dulu dengan jujur. Menumpang boleh saja, tapi rumahku tidak sanggup menyediakan makanan. Itu sudah sewajarnya. Anda bersedia menerima kami. Kami sudah sangat berterima kasih. Ini kamar yang dulu ditempati anakku.
Malam ini kalian tinggal di sini. Di wilayah perbatasan yang penuh peperangan ini, anaknya kemungkinan besar mati karena perang. Zhao Yan, kemarilah. Naik ke kereta sapi, ambil sedikit bahan makanan untuk dibagikan pada kakek. Tuan muda sungguh terlalu baik hati. Bekal kering dan uang kita sendiri sebenarnya tidak banyak, namun masih memikirkan keluarga miskin. Apa tuan muda ingin makan lebih sedikit roti hitam untuk dibagikan pada keluarga ini? Beras. Ini beras putih murni kualitas terbaik. Putih halus seperti salju. Tuan muda, beras halus semahal ini, benarkah akan diberikan kepada mereka? Hanya sedikit beras saja, tidak perlu terlalu dipikirkan. Tuan Bupati, bahan makanan halus sebanyak ini benar-benar untuk kami. Terima kasih sebesar-besarnya atas anugerah penyelamat nyawa dari dua tuan. Orang tua ini akan mengingatnya seumur hidup. Aku sungguh tidak menyangka, satu karung beras lebih dari 10 jin bisa membuat seorang kakek begitu bersyukur. Zhao Yan cepat bantu kakek dan anak itu berdiri. Tuan muda kami berhati sangat baik, dan justru karena itu dia dijebak orang jahat, diturunkan jabatan dan dipindahkan ke Pingliang. Seorang pria sejati tidak mengungkit masa lalu. Jangan bahas hal itu lagi. Bantu aku masuk ke dalam untuk beristirahat sebentar. Paman tua, tolong panaskan sedikit air. Tuan silakan tenang, aku akan mengatur semuanya dulu dengan baik. Lalu segera memanaskan air. Zhao Yan selesai menyiapkan tempat untukku, lalu langsung berbalik ke kereta sapi mengambil barang. Sebelum pergi dia tatahan membalik tumpukan jerami. Namun selain rumput kering tidak ada apa-apa. Hatinya dipenuhi keraguan. Saat berangkat dari kediaman kota Yangjiang, dalam barang bawaan jelas tidak ada beras halus dan bayao Yunan. Sebenarnya dari mana barang-barang ini milik tuan muda? Mungkinkah ada orang mulia yang diam-diam membantu? Namun dulu tuan muda hanya menolong orang miskin. Dari mana mereka bisa punya beras halus dan obat luka sebaik itu? Sekitar waktu 1 cangkir teh, kakek Liu membawa 2 mangkuk bubur panas masuk. Ini bubur yang dimasak dari beras yang tuan berikan. Walau rumah kami kekurangan bahan makanan, namun buburnya dimasak sangat kental. Sedangkan mangkuk kakek dan cucu begitu encer sampai bisa bercermin. Zhao Yan mengangkat mangkuk dan menyuapiku bubur. Aku minum 2 suap lalu merasa hambar. Bubur ini agak hambar. Di sudut kanan bawah tumpukan jerami di kereta sapi ada beberapa bungkus acar fuling. Zhao Yan pergi ambil untuk dimakan bersama. Di kereta sapi mana mungkin ada barang seperti itu? Yang tuan katakan tentang acar apakah hanya mimpi? Pergi lihat saja maka kau akan tahu. Zhao Yan terpaksa meletakkan mangkuk lalu berjalan ke arah kereta sapi. Detik berikutnya dia terpaku di tempat. Di bawah tumpukan jerami benar-benar ada beberapa bungkus acar berkemasan merah. Ini benar-benar seperti bertemu hantu. Aku merobek 1 bungkus acar dan menuangkannya ke mangkuk buburku. Lalu menyisakan 1 bungkus untuk Zhao Yan. Berikan sisanya kepadanya. Bawa beberapa bungkus acar ini ke kakek dan cucu itu. Mereka pasti tidak punya lauk apapun. Baik, aku akan segera membawanya. Ternyata benar seperti yang kupikirkan. Persediaan makanan di rumah kakek Liu juga hampir habis. Dari mana ada uang untuk membeli sayur? Pelan-pelan saja cucuku, minumlah perlahan. Cicipi dengan baik. Ini beras halus yang hanya orang kaya sanggup memakannya. Hahaha, pada saat ini, Zhao Yan mendorong pintu lalu masuk. Tuan muda, kami menebak kalian tidak punya lauk. Maka menyuruhku membawa beberapa bungkus acar fuling kemari. Kakek Liu menerima acar itu sambil terus berterima kasih. Setelah Zhao Yan pergi, dia dengan hati-hati membuka 1 bungkus. Mencelupkan sedikit dengan jari lalu memasukkannya ke mulut. Detik berikutnya matanya langsung membelalak. Benar-benar asin, di dalamnya ada garam. Di zaman ini garam lebih berharga daripada emas. Bahkan 1 jin garam bisa lebih berharga dari nyawa manusia. Garam yang dulu kulihat di mana-mana sebelum menembus waktu, di sini justru menjadi harta langka. Kakek Liu dengan hati-hati mengambil sehelai acar yang lebih panjang, meletakkannya ke mangkuk cucunya, sedangkan dirinya memilih yang paling pendek. Setelah makan ia tidak lupa mencuci tangan di mangkuk bubur, agar sisa garam dan minyak di tangan larut ke dalam bubur. Hidup orang kaya memang terasa nyaman. Lauk sederhana ini ternyata ada minyak dan ada garam. Benar-benar terlalu mewah. Saat Zhao Yan kembali ke dalam kamar, aku sudah tertidur. Dia akhirnya bisa makan dengan tenang. Menyeruput bubur lembut dan harum. Menggigit sehelai acar yang segar dan lezat. Rasanya seperti berada di alam para dewa. Sebuah pikiran berani tiba-tiba muncul di benaknya. Tuan muda, mereka bisa menciptakan beras halus dan acar begitu saja. Atau mungkin ada dewa yang diam-diam membantunya. Atau memang terlahir sebagai orang mulia. Pikiran ini berakar dalam di hatinya. Ia seakan melihatku terbaring di ranjang. Dengan seekor naga emas bercakar 5 berputar di belakangku.
Pagi hari keesokan harinya, saat fajar menyingsing aku sudah terbangun. Entah karena Baiao Yunan hasil penukaran sistem. Khasiat obatnya terlalu kuat, luka robek di tubuhku sudah menunjukkan tanda hampir sembuh. Zhao Yan akhirnya tak tahan menanyakan keraguan di hatinya. Tuan muda, setelah Anda dipukul 50 papan besar, pakaian dan barang bawaan semua aku yang membereskan. Aku sama sekali tidak pernah melihat botol Baiao Yunan itu. Sebenarnya dari mana benda itu berasal? Dalam hatiku aku sangat paham. Barang yang muncul begitu saja pasti menimbulkan kecurigaan. Untungnya Zhao Yan telah mengikutiku lebih dari 10 tahun. Sangat setia, namun meski begitu, aku tetap tidak bisa menceritakan soal sistem kepadanya. Sekalipun diceritakan dia juga tidak akan mengerti. Aku membuat gerakan diam, memberi isyarat agar dia tidak melanjutkan. Zhao Yan buru-buru menutup mulutnya, lalu melihatku mengangkat jari telunjuk menunjuk ke langit. Mengerti, Tuan muda pasti orang yang membawa mandat langit. Dilindungi para dewa, Baiao beras halus dan acar semuanya adalah benda surgawi. Kalau tidak bagaimana bubur semalam bisa begitu harum, dan acar bisa seenak itu. Sekarang sudah tahu asal-usul benda-benda ini bukan? Sudah tahu, kau adalah orang kepercayaanku. Kelak mengikutiku kau tak akan kekurangan kemuliaan dan kekayaan. Urusan ini hanya langit tahu bumi tahu kau tahu aku tahu. Sama sekali tidak boleh diketahui orang ketiga. Mengerti tidak? Tuan muda silakan tenang. Aku menjamin urusan ini sama sekali tidak akan diketahui orang ketiga. Meninggalkan desa Kakek Liu, aku terus berbaring di kereta sapi menuju Kabupaten Pingliang. Di sepanjang jalan kulihat rakyat semuanya berwajah kuning kurus kering. Pakaian compang camping, tatapan mata kosong, seperti mayat hidup. Aku tahu mereka disiksa oleh kelaparan. Ditambah penyakit yang menggerogoti hingga kehilangan harapan. Pegunungan berlapis-lapis, gelombang air bergulung. Saat makmur rakyat menderita, Zhao Yan di samping mendengar aku melafalkan kalimat itu. Ia pun ikut terharu. Ia sendiri berasal dari keluarga miskin. Mana mungkin tidak memahami penderitaan ini. Di depan itulah Kabupaten Pingliang. Meskipun Kakek Liu sudah memberitahuku kondisi Pingliang, namun aku tidak menyangka akan separah ini. Di atas tembok kota masih tertancap beberapa anak panah. Setengah tembok sudah runtuh, gerbang kota juga berlubang besar. Jika musuh datang lagi, kota ini sama saja seperti tanpa tembok. Kavaleri bisa dengan bebas menerobos masuk merampok. Aku menghela napas panjang, lalu kembali duduk di kereta sapi. Masuk ke dalam kota untuk melihatnya. Zhao Yan mengemudikan kereta perlahan menarikku masuk ke kota kabupaten. Begitu masuk gerbang terlihat sekelompok orang kehilangan tangan dan kaki. Wajah pucat lesu berjongkok di dalam gerbang kota. Setengah tahun lalu tempat ini pernah dilanda perang. Kupikir mereka semua adalah orang cacat yang tertinggal sejak saat itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Dengan hidup sesulit ini, bagaimana para penyandang cacat ini bisa bertahan hidup? Awalnya orang-orang ini menatap kami dengan waspada. Melihat kami bukan kaum asing, mereka pun sedikit mengendurkan kewaspadaan. Seorang wanita dengan wajah penuh luka kehilangan 3 jari, berlutut jatuh di depan kereta sapi. Memohon kepada Tuan, tolong beri kami sedikit makanan. Dengan dia sebagai pemimpin, orang-orang lain juga mengerumuni dan menghalangi jalan. Berlutut meminta sesuap makanan. Aku hendak mengambil sedikit bahan makanan dari tumpukan jerami untuk dibagikan. Kalian semua minggir. Begitu kata-kata itu terucap, kerumunan itu otomatis membuka jalan. Seorang pria berpakaian compang camping melangkah keluar. Rambutnya kusut tak terurus, menutupi hampir setengah wajahnya. Di pinggang kirinya tersampir sebilah golok, berkarat penuh cacat dan geripis. Terlihat sangat mengganggu. Aku membuka mulut bertanya, apakah kau pemimpin mereka? Siapa namamu? Aku bukan pemimpin apapun. Mereka hanya takut pada golok rusak di tanganku ini. Jika Tuan berkenan, mohon beri kami kaum cacat sedikit bahan makanan. Sebenarnya aku memang berniat memberi mereka sedikit makanan. Maka aku mengulurkan tangan ke tumpukan jerami. Kulihat orang-orang ini meski cacat, namun sangat menjaga aturan. Pasti berkat jasamu. 2 karung bahan makanan ini ambil dan bagikan kepada semua. Pria bersenjata golok itu, tak menyangka aku sendiri yang menyerahkan bahan makanan kepadanya. Para dermawan yang pernah ia temui sebelumnya, tatapannya selalu penuh penghinaan. Makanan dilempar ke tanah seperti memberi makan anjing. Ia menerima bahan makanan itu. Orang-orang di sekeliling langsung berulang kali mengucap terima kasih. Ia mencoba mengangkat 2 karung itu. Paling tidak beratnya 30-40 jin. Hematlah saat memakannya. Cukup untuk mereka makan 2 kali. Kau bagikan semua ini kepada semua orang. Perempuan itu membuka karungnya. Seketika terpaku. Ini adalah beras halus. Pria yang membawa golok itu mengira dirinya salah dengar. Perempuan itu mengulurkan karung ke depan wajahnya. Ia melihat jelas beras putih bersih di dalamnya. Seketika ia terdiam kaku. Ia refleks ingin meraba, namun melihat tangannya yang hitam kotor.
Ia takut mengotori bahan makanan. Dengan cepat menarik kembali tangannya. Beras halus ini, benar-benar diberikan kepada kami. Aku mengangguk pelan, lalu menghadap orang-orang cacat di sekitar dan berkata lantang. Aku adalah bupati baru kabupaten ini Sun Wenxian. Mulai besok, aku akan memerintahkan kantor pemerintah membuka gudang pangan untuk menyalurkan bantuan bagi rakyat yang tertimpa bencana. Begitu kata-kata itu selesai, kerumunan langsung meledak dengan sorak-sorai menggema. Hidup bupati! Aku mengayunkan tangan, menyuruh semua orang berhenti berteriak. Siapa namamu? Bisakah kau membawaku ke kantor kabupaten? Margaku Sun urutan ke-7 di keluarga. Semua orang memanggilku Sun Qi. Setelah berkata demikian ia langsung mengambil tali kekang sapi dari tangan Zhao Yan. Menuntunku dan Zhao Yan menuju kantor kabupaten. Semakin masuk ke dalam kota kabupaten, hatiku semakin terkejut. Sepanjang jalan, yang terlihat hanyalah tembok runtuh dan bangunan hancur, rusak parah. Rakyat di dalam kota yang masih utuh tangan dan kakinya, walau tidak cacat seperti orang-orang di gerbang kota, namun di mata mereka juga tidak ada sedikit pun harapan. Suram dan kelabu, Sun Qi seolah melihat isi hatiku, lalu menoleh ke rakyat di pinggir jalan dan berteriak lantang. Istana Kekaisaran tidak pernah melupakan kita. Bupati baru sudah tiba. Bupati berkata mulai besok gudang akan dibuka dan beras dibagikan untuk membantu kami para korban bencana. Kata-katanya seperti seberkas cahaya, menyinari mata rakyat yang gelap. Dalam sekejap muncul kembali cahaya di wajah mereka. Setelah berjalan beberapa langkah, kami tiba di depan sebuah bangunan. Di depan pintu terdapat sebuah genderang kulit sapi yang terkelupas. Sekilas terlihat, inilah kantor kabupaten. Sun Qi langsung melompat ke depan genderang. Dengan tangan kiri yang masih utuh memukul keras genderang itu. Sambil berteriak keras, saudara-saudari tua dan muda, istana telah mengirimkan bupati. Tuan besar sudah tiba. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya mengenakan pakaian algojo yang lusuh, membawa 3 orang berlari tergesa keluar dari kantor. Algojo yang memimpin berlari dengan penuh emosi ke depan Sun Qi. Dengan cemas bertanya, Sun Qi, apa yang baru saja kau katakan? Apakah istana benar-benar mengirim bupati baru? Sun Qi menunjuk ke arahku di atas gerobak sapi, sambil berkata lantang tuan besar itu adalah bupati baru Kabupaten Pingliang. Meng Yu mengikuti arah tunjukannya dan menoleh. Dengan cepat menuruni anak tangga. Dengan suara keras berlutut di samping gerobak sapi, sambil menangis berkata, Tuan besar, akhirnya Anda datang. Istana akhirnya tidak melupakan rakyat Kabupaten Pingliang. Aku segera membungkuk membantu dia berdiri, sambil berkata dengan lembut, berdirilah lalu bicara. Aku baru saja menjabat, masih belum memahami keadaan di kabupaten. Kau ceritakan perlahan saja. Meng Yu mengusap air mata. Dengan suara tersendat berkata, Kabupaten Pingliang meski terpencil dan jauh, setengah tahun lalu masih ada lebih dari 50.000 orang. Namun setelah bencana salju es dan penjarahan musuh, jumlah orang yang tersisa sekarang, ku khawatir bahkan belum mencapai 20.000 orang. Dia berhenti sejenak, nada suaranya semakin berat, bahkan bupati sebelumnya dan penasihatnya, karena sifat mereka yang lurus dan tegas, lebih memilih mati daripada tunduk. Akhirnya semuanya gugur demi negara. Setelah pasukan musuh mundur, akulah yang diam-diam kembali, mengumpulkan jenazah 2 orang tuan itu lalu menguburkannya. Mendengar sampai di sini, aku dan Zhao Yan sama-sama merinding. Kulit kepala terasa kesemutan. Meng Yu mengangkat kepala menatapku. Di matanya tersirat sedikit harapan. Dengan hati-hati bertanya, Tuan, kapan pasukan perbatasan dan perbekalan bantuan dari istana akan tiba? Dalam hati aku tersenyum dingin. Melalui ingatan tubuh lama ini, aku sudah lama tahu negara Chen ini telah membusuk. Terutama setelah Perdana Menteri Li Qiqiansong berkuasa. Istana dibuat kacau balau olehnya. Para pejabat yang dikendalikannya lebih busuk dari manusia. 3 adipati 9 menteri sudah tidak seperti 3 adipati 9 menteri. Sistem 9 peringkat juga tidak lagi seperti 9 peringkat. Asal ada uang, bahkan jabatan pejabat peringkat 1 pun bisa dibeli. Saat ini di istana selain segelintir pejabat berintegritas, sebagian besar sisanya adalah orang kepercayaan yang diangkat Yan Song. Korupsi dan kebobrokan sudah sangat parah. Orang berwawasan melihatnya saja sudah merasa sakit hati. Aku berkata dengan dingin, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Para pejabat korup di istana, bahkan 1 prajurit pun belum pernah mereka kirim. Kalian masih berharap pada mereka? Dia terdiam sejenak, nada suaranya semakin berat. Bahkan bupati sebelumnya dan penasihatnya, karena watak mereka yang lurus, lebih memilih mati daripada tunduk. Akhirnya juga gugur demi negara, dipenggal oleh para perampok. Kepalanya dipasang di tiang tinggi untuk dipertontonkan. Setelah pasukan musuh mundur, akulah yang diam-diam kembali, mengumpulkan kepala 2 orang tuan itu lalu menguburkannya. Mendengar sampai di sini, aku dan Zhao Yan sama-sama merinding. Kulit kepala terasa mati rasa. Meng Yu mengangkat kepala menatapku.
Di matanya tersirat sedikit harapan. Dengan hati-hati bertanya, "Tuan, kapan pasukan perbatasan dan bantuan istana akan tiba?" Dalam hatiku aku tertawa dingin. Melalui ingatan tubuh lama ini, aku sudah lama tahu negara Chen ini busuk sampai ke tulang. Terutama setelah Perdana Menteri Li Qiqiansong berkuasa, membuat istana kacau tak tertahankan. Dia membuat para pejabat menjadi kacau dan bobrok. 3 adipati 9 menteri bukan lagi 3 adipati 9 menteri. Sistem 9 peringkat juga bukan lagi sistem 9 peringkat. Asal ada uang, bahkan jabatan pejabat peringkat 1 pun bisa dibeli. Saat ini di istana selain segelintir pejabat berintegritas, sisanya sebagian besar adalah orang kepercayaan yang diangkat Yan Song. Korupsi dan kebobrokan sudah sangat parah. Orang berpengetahuan melihatnya pun tak sanggup menahan sakit hati. Aku berkata dengan dingin, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Para pejabat korup di istana, bahkan 1 prajurit pun belum pernah mereka kirim. Kalian masih berharap pada hal itu? Nada suaraku tidak keras, namun jelas terdengar oleh rakyat di sekitar. Rakyat yang semula penuh harapan karena kata-kata Sun Si, dalam sekejap langsung terpuruk. Cahaya di mata mereka padam sepenuhnya. Satu persatu menundukkan kepala bersiap pergi. Aku melihat saat yang tepat telah tiba. Lalu berteriak keras. Para tetua dan saudara sekampung. Rakyat pun menghentikan langkah. Semua menoleh menatapku. Aku melanjutkan bicara. Saat ini istana dikuasai para pejabat licik. Kaisar ditutup matanya oleh selir jahat dan orang culas. Itulah sebabnya semua orang menderita sedemikian rupa. Aku Sun Wenxian, sama sekali tidak akan memanfaatkan penderitaan rakyat untuk mencari muka pada kaisar. Pengalaman yang kalian alami siapapun mendengarnya pasti iba. Aku sungguh tak tega melihat semua orang terus menderita. Untungnya aku masih memiliki sedikit harta. Hari ini aku memutuskan mengeluarkan seluruh harta itu. Untuk bersama-sama melewati masa sulit ini. Aku meninggikan suara, dengan tegas berkata, bahan pangan yang kusiapkan malam ini akan segera diangkut. Besok Kabupaten Pingliang resmi membuka gudang pembagian pangan. Untuk menolong rakyat yang tertimpa bencana. Rakyat yang semula hendak pergi segera berkumpul kembali. Di mata mereka kembali muncul cahaya. Aku tiba-tiba mengubah nada bicara. Namun, jika ingin menerima pangan bantuan, harus mengerahkan sedikit tenaga terlebih dahulu. Tembok kota Pingliang kita sekarang sudah rusak parah seperti ini. Sama sekali tidak mampu menahan musuh dan pasukan kavaleri. Mulai besok pagi, kita perbaiki kembali tembok kota dari sisi selatan. Perkuat pertahanan, tak peduli laki-laki atau perempuan tua maupun muda. Asal bersedia datang bekerja, meski hanya memindahkan 1 batu bata atau membawa 1 ember air. Saat siang tetap akan mendapat semangkuk bubur panas. Memperbaiki tembok kota berkaitan langsung dengan keselamatan diri sendiri. Di hati rakyat semua pun bersedia. Hanya khawatir apakah aku bisa mengirimkan bahan pangan tepat waktu. Aku memandang Meng Yu, lalu memberi perintah. Meng Butou, kau kirim orang untuk mendata jumlah penduduk seluruh kabupaten. Laki-laki perempuan tua muda harus dibedakan dengan jelas. Harus sangat rinci, terutama orang yang bisa baca tulis dan memiliki keahlian. Harus dicatat secara terpisah. Selesai berkata aku langsung membawa Zhao Yan kembali ke kantor pemerintahan yang rusak. Meng Yu tak berani menunda. Segera mengatur 2 orang untuk mendata penduduk. Sedangkan dirinya mengikuti di belakangku. Masuk ke kantor pemerintahan. Di dalam hatinya diam-diam timbul keraguan. Sekalipun bupati benar-benar memiliki harta, belum tentu mampu menanggung ribuan orang. Bahkan jika menjual seluruh harta, takutnya juga tak akan bertahan beberapa hari. Begitu melangkah masuk ke kantor pemerintahan, aku langsung bertanya terus terang. Meng Butou, di mana lumbung pangan kabupaten? Meng Yu tertegun, lalu buru-buru menjawab, Tuan, apakah Anda berniat menggunakan pangan di gudang pemerintah untuk menolong rakyat? Namun bahan pangan di gudang pemerintah sudah dijarah habis setengah tahun lalu. Aku tidak berbicara tentang pangan di gudang pemerintah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, bahan pangan yang kusiapkan sendiri akan tiba malam ini. Perlu mencari tempat untuk menyimpannya. Begitu mendengar ada pangan yang akan dikirim, Meng Yu langsung bersemangat. Dengan antusias berkata, Tuan ikutlah denganku. Gudang pangan memang sudah kosong. Namun bangunannya masih utuh. Pas sekali bisa digunakan untuk menyimpan pangan. Tanpa berkata lagi dia langsung membawaku ke tempat penyimpanan. Benar seperti yang ia katakan. Gudang pangan kosong melompong. Bersih sampai tikus pun tak bisa tinggal. Untungnya para prajurit barbar tidak merusak struktur gudang. Pas untuk menyimpan pangan yang ditukar dari sistem. Aku memberi perintah, Meng Butou, pergilah cari beberapa gembok, kunci gudang pangan dengan rapat. Kuncinya serahkan kepada Zhao Dian. Orang yang mengantar pangan malam ini akan menemuinya untuk serah terima. Oh ya, mulai sekarang Zhao Yan akan menjadi sekrep kantor kabupaten. Membantuku menangani urusan pemerintahan. Zhao Dian begitu gembira sampai tak bisa menutup mulutnya. Ia menangkupkan tangan kepada Meng Yu dan berkata, Meng Butou, mulai sekarang kita bersama-sama membantu Bupati.
Mohon banyak bimbingannya. Meng Yu segera membalas hormat. Zhao Xijia terlalu merendah. Kedepannya mohon banyak bantuan darimu. Meski kota kabupaten pernah dijarah, namun mencari beberapa gembok yang masih bisa dipakai tidaklah sulit. Meng Yu dengan cepat menemukan gembok. Namun ia tetap tak tahan untuk bertanya. Zhao Xijia, bahan pangan yang disiapkan oleh Bupati kemungkinan besar akan tiba pada malam hari. Perlukah kami mengirim orang untuk membantu pengangkutan? Zhao Enham menerima gembok itu, lalu menggeleng pelan, sambil mengunci gudang pangan. Ia berkata dengan nada misterius, urusan pengangkutan pangan tidak perlu merepotkan Meng Butou. Sebelum tengah hari besok, kirim orang untuk mendirikan beberapa kuali besar di kota selatan dan merebus air. Lalu tugaskan satu orang ikut denganku ke gudang pangan untuk mengangkut. Melihat Zhao Duyan tidak ingin banyak bicara, Meng Yu pun tidak enak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun juga pangan ini, semuanya disiapkan oleh Bupati dengan uang pribadinya untuk rakyat. Setelah itu Meng Yu mengajakku berkeliling Kabupaten Pingliang yang hancur. Berkeliling sekali. Setelah satu sore melakukan peninjauan, aku sudah memahami gambaran umum kondisi seluruh kabupaten. Awalnya aku mengira setelah menjabat, akan membereskan dulu para tuan tanah dan penindas, lalu membagi kembali tanah mereka. Namun setelah berkeliling baru kusadari, di kabupaten ini sama sekali tidak ada orang kaya. Keluarga yang sedikit punya harta, sudah lama membawa keluarga mereka melarikan diri dari daerah perang ini. Yang tersisa hanyalah rakyat miskin yang terdesak. Menjelang senja, petugas yang ditugaskan mendata penduduk kembali ke kantor kabupaten dan melaporkan hasilnya kepadaku. Tuan, seluruh kabupaten kini hanya tersisa sedikit lebih dari 1.000 orang. Setengahnya adalah orang tua, anak-anak dan perempuan. Sisanya kebanyakan adalah penyandang cacat kehilangan tangan atau kaki. Yang tersisa barulah orang yang bisa bekerja secara normal. Pandai besi, tukang kayu, tukang batu yang memiliki keahlian. Jumlahnya hanya tersisa lebih dari 20 orang. Orang yang bisa membaca dan menulis lebih sedikit lagi. Dari lebih 180 orang hanya ada beberapa saja. Aku diam-diam menghela napas. Di abad ke-21 yang paling langka adalah talenta. Namun di zaman feodal ini, yang paling langka bukan hanya talenta, tetapi juga jumlah penduduk yang masih bisa bekerja. Pagi hari keesokan harinya, saat fajar baru menyingsing, aku membawa Zhao Duyan dan 5 orang penangkap yang tersisa di kantor. Dengan peralatan menuju ke bawah gerbang selatan kota. Awalnya kupikir setelah kemarin mengumumkan pembagian pangan, demi keselamatan diri mereka sendiri, rakyat akan berbondong-bondong datang ikut memperbaiki tembok. Namun setibanya di gerbang selatan baru kusadari, yang datang sebagian besar adalah penyandang cacat dipimpin oleh Sun Si. Pemuda sehat yang utuh hanya sekitar 20 orang. Aku segera memahami alasannya. Bencana perang setengah tahun lalu hampir merampas habis seluruh bahan pangan rakyat. Yang tersisa hanya sedikit makanan yang dikubur di tanah. Sekadar membuat mereka bertahan hidup dari hari ke hari. Manusia yang lama kelaparan, pada dasarnya sudah tidak punya tenaga untuk bekerja. Apalagi di mata mereka, membangun tembok kota tidak ada bedanya dengan dipaksa kerja rodi oleh pemerintah. Tentu saja tidak mungkin ada sedikit pun minat.